Ada pertanyaan menggelitik seperti ini yang membuat saya bertanya-tanya dan ada jawabannya sih teman-teman. Jadi gimana sih cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 agar di ACC jika mempunyai kasus seperti penonton saya ini, yakni orang tuanya ada kolektibilitas 5 atau macet ya, dan dia pengen mengajukan pinjaman KUR Bank BRI. Bagaimana caranya biar di ACC? Simak terus paparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, tadi di depan sudah saya spill nih tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 agar tetap di ACC walaupun ada masalah. Aduh, masalahnya berat banget gak sih? Nah, semua masalah ada solusinya. Nah, gimana solusinya? Nah, beberapa solusi mungkin sudah saya berikan kepada teman-teman tentang bagaimana cara pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 agar di ACC. Tapi dari pertanyaan subscriber saya ini ada satu yang unik, yakni dia pengen mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ini, tapi orang tuanya pernah macet atau kolektibilitasnya 5 ya, biasanya kalau di PI checking. Bisa nggak sih? Nah, sebelum saya bahas dan saya jawab, alangkah lebih baiknya saya memberikan informasi dasar-dasar pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 kepada teman-teman. Ya, oke. Dasar yang pertama dan sangat utama untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 agar di ACC adalah kolektibilitas teman-teman sebagai pengaju adalah lancar atau kolek 1. Boleh nggak sih menikmati fasilitas pinjaman KUR dari Bank BNI atau Mandiri sebelumnya lalu mendaftar KUR Bank BRI tahun 2025? Jawabannya tidak bisa ya teman-teman ya, karena satu identitas, satu NIK itu hanya diperbolehkan mendaftar satu produk pinjaman KUR. Jadi teman-teman hanya boleh menentukan pengen daftar pinjaman KUR di bank mana. Kalau sekarang saya bahas Bank BRI, silahkan daftar ke Bank BRI asalkan BI checking ataupun slik OJK teman-teman ini aman. Nah, untuk mengetahui apakah BI checking atau slik OJK teman-teman aman, itu biasanya teman-teman bisa loh mengecek slik OJK atau BI checking secara mandiri lewat web slik OJK. Nah, itu tanpa harus teman-teman mendaftar terlebih dahulu untuk pengajuan pinjaman KUR. Bisa teman-teman cross-check diri teman-teman sendiri melalui slik OJK. Apakah teman-teman ini status NIK-nya, nomor induk KTP-nya ini aman atau tidak untuk pengajuan KUR. Baik, yang kedua adalah dasar untuk pengajuan KUR adalah teman-teman sudah berusia 21 tahun. Ya, 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Karena dianggap cakap hukum dan mampu untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka putuskan. Misalkan dalam memutuskan meminjam, berani meminjam artinya berani untuk mengangsur ya teman-teman ya, baik itu pokok, bunga ataupun denda kalau terjadi keterlambatan. Kemudian syarat yang ketiga adalah teman-teman wajib memiliki KK. Oke, clear semuanya. Yang keempat adalah teman-teman wajib memiliki NPWP untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman KUR di atas 50 juta. Jika teman-teman mengajukan pinjaman KUR di bawah 50 juta, maka perlu NPWP nggak sih? Tidak perlu. Teman-teman tidak perlu melampirkan NPWP. Jadi, teman-teman wajib melampirkan NPWP jikalau teman-teman pengajuan KUR-nya di atas 50 juta ya. Kemudian syarat yang kelima adalah usia usaha. Nah, usia dari usaha teman-teman ini minimal 6 bulan. Dibuktikan dengan apa? Syarat yang keenam adalah surat keterangan usaha atau izin berusaha. Nah, apakah wajib memiliki usaha untuk bisa mencairkan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025? Sangat wajib untuk teman-teman memiliki usaha terlebih dahulu, baru teman-teman mengajukan. Nah, bagaimana kasusnya jikalau teman-teman ini baru mau mulai usaha, butuh modal kerja, tapi otomatis tidak bisa mendaftarkan KUR ya teman-teman ya. Saya berikan sedikit tips atau trik kepada teman-teman. Jika teman-teman ini belum memiliki usaha banget nih,
diusahakan sudah memiliki usaha, misalkan nih berjalan sudah 1 bulan, entah itu teman-teman mengambil barang sedikit, tidak dalam jumlah stok yang banyak, itu bisa menjadi pertimbangan pihak marketing atau mantri Bank BRI untuk bisa meng-ACC pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Kemudian syarat yang ketujuh yang sedikit menuai perbincangan dan kritik teman-teman di lapangan adalah teman-teman wajib memiliki jaminan. Nah, jaminan ini minimal kendaraan bermotor. Lebih dari kendaraan bermotor roda 2 juga diperbolehkan. Misalkan apa? Sertifikat tanah, sertifikat sawah mungkin ya, kemudian gudang, sertifikat gudang, kendaraan roda 4, sumbu lebih dari 4 juga bisa. Nah, menginjak pertanyaan subscriber tadi yang menanyakan kepada saya tentang bagaimana jika ingin mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 tapi kepentok BI checking dari keluarga atau orang tua teman-teman ini macet atau kolek 5. Dan disayangkan solusinya untuk teman-teman yang menemui case seperti ini, jika sudah pisah rumah, artinya sudah beda kakak, itu tidak masalah, tidak mempengaruhi hasil putusan mantri ataupun pihak Bank BRI untuk bisa memutuskan di ACC-nya pinjaman KUR teman-teman. Tapi alangkah celakanya jika teman-teman ini masih satu kartu keluarga dengan orang tua yang tadi dimaksud subscriber itu kolek 5 atau macet atau menunggak, tidak bisa membayar angsuran. Karena gini teman-teman, dalam satu kartu keluarga itu semuanya akan dicek oleh pihak marketing atau mantri Bank BRI sewaktu teman-teman ini mengajukan, ya. Jadi akan sangat kecil kemungkinan jika teman-teman ini satu kakak tidak dicek orang tuanya, karena pasti kan ada susunan keluarga teman-teman, dari ayah, ibu, mungkin teman-teman, istri teman-teman, anak teman-teman, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti akan dicek semuanya karena mengingat kolektibilitas teman-teman ini yang pertama harus lancar, yang kedua dianggap kalau istilahnya apa ya, pihak marketing atau mantri BRI itu biasanya negatif thinking dulu. Dimungkinkan ada nih satu kartu keluarga menikmati fasilitas KUR, itu tidak boleh memang teman-teman. Jadi harus dicek semuanya. Dalam satu kartu keluarga itu hanya diperbolehkan meminjam satu fasilitas pinjaman KUR. Nah, jika orang tua teman-teman yang dalam satu kakak itu sudah menunggak KUR-nya, maka teman-teman tidak ada jalan lain kecuali melunasi pinjaman orang tua baru teman-teman mengajukan. Oke, tapi akan berbeda kasus jika teman-teman ini sudah beda kakak dengan orang tua. Itu tidak akan diperhitungkan untuk kualitas kredit macet dari orang tua teman-teman. Maka pinjaman KUR Bank BRI teman-teman tahun 2025 ini kemungkinan besar akan di ACC. Apalagi jikalau misalkan nih pihak marketing atau mantri KUR teman-teman ini tahu, oh teman-teman ini anak dari si Bapak X, tapi saya pesan kepada teman-teman jangan terlalu diumbar atau dibuka tentang kualitas kredit dari orang tua teman-teman yang jelek itu, dikarenakan akan mempengaruhi keputusan pihak marketing atau mantri Bank BRI. Takutnya tidak akan di ACC untuk pinjaman KUR-nya, dikarenakan mengacu pada karakteristik dari calon si nasabah. Misalkan saja bapaknya nunggak, anaknya nanti gimana nih, nunggak apa enggak? Biasanya yang akan terlintas dalam pikiran mantri atau petugas Bank BRI itu seperti itu. Jadi berhati-hati untuk teman-teman terhadap kualitas kredit atau BI checking dari teman-teman sendiri, istri, ataupun keluarga ataupun saudara kandung ya. Karena akan sangat berpengaruh terhadap penilaian, aspek penilaian dan juga karakteristik teman-teman di mata pihak marketing ataupun mantri Bank BRI. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan singkat dari saya bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 agar tepat di ACC dengan studi kasus bahwa teman-teman pengen mengajukan pinjaman KUR tapi ada saudara, keluarga, ayah atau ibu teman-teman ini menunggak atau macet kualitas kreditnya di Bank BRI. Semoga solusi saya tadi bermanfaat dan sedikit memberikan gambaran untuk teman-teman. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.